Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya, ketika kita berbelanja di pasar atau sebuah toko, maka bukti keimanan kita adalah dengan lebih mendahulukan penjual yang berjilbab. Namun bagaimana Buya jika kita membeli via online sedangkan katalognya tidak berjilbab? Dan apalagi di masa pandemi ini jual beli online lebih banyak digemari tentunya. Mohon bimbingannya Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam melakukan kebaikan itu mengukur kemampuan kita. Di dalam urusan belanja misalnya, kita itu sedekah jarang, nggak banyak-banyak juga sedekah kita. Maka upayakanlah di saat kita belanja sekalian sedekah untuk saudara kita. Maka kita pilih produk dari orang yang dia layak untuk dibantu, kan seperti itu. Yang dia layak dibantu atau manfaat untuk dia. Makanya kami selalu ingatkan, sama-sama belanja, dilihat dulu mana yang lebih manfaat. Jangankan kok belanja, sedekah saja uang 100.000 kita berikan kepada orang kaya dapat pahala kok. Kita berikan orang fakir lebih gede pahalanya. Orang fakir yang sakit-sakitan lebih gede lagi kok. Makanya dalam belanja bukan tidak sah, misalnya ada di pasar ada dua ibu-ibu yang solehah semuanya. Anggap saja, wallah alam solehahnya ukurannya, anggap saja baik-baik ibunya itu. Tapi yang satu masya Allah dia adalah orang yang sangat menjaga urusan aurat, kehormatan dan sebagainya. Yang satu biasa saja. Maka kita harus cenderung kepada yang satunya lagi, kita menghargai. Apalagi pakai syiar misalnya 2 orang, dan itu harus kita paksakan 2 orang. Yang satu mengenakan menutup aurat, mengenakan kerudung atau jilbab, yang satu tidak, sama-sama muslimah. Kita ambil yang kerudung, kenapa? Harus ada penghargaan kita kepada orang semacam itu. Kita memberikan penghargaan khusus nggak bisa, tapi paling tidak kita bisa belanja ke tempat tersebut. Dan harus kita upayakan semacam itu. Dan ini akan menggugah mereka yang belum pakai kerudung akan pakai kerudung nanti. Kenapa? Di samping dia dapat pahala menutup auratnya, orang-orang baik akan belanja kepadanya. Jangan asal saja. Kemudian yang kedua, jika saya laki-laki membelinya kepada orang yang tidak berkerudung, saya akan melihat auratnya kok. Ngapain saya cari penyakit? Kan begitu. Jadi banyak faedahnya di saat saya memilih. Saya memilih, masuk warung juga bila saya lihat. Anak-anak suruh turun, yang melayani pakai kerudung atau tidak. Kalau tidak, oh jangan, sambil makan, pengennya makan berkah, saya dosa banyak lihat. Kan begitu. Kecuali darurat nggak ada lagi di negeri kafir dan sebagainya, babnya beda, tinggal kita jaga mata saja. Artinya kita harus punya penghargaan kepada orang yang menghargai syariat Allah. Kita perlu menghargai orang yang kita perlu memberikan penghargaan kepada orang yang memuliakan syiar Allah. Itu loh iman itu. Jangan asal saja belanja cuek sana sini nggak perhatian. Kita tuh belanja dengan iman seharusnya. Loh, ini diskriminasi? Oh bukan. Kalau seandainya dia punya cara yang baik, kita juga perlakukan sama kok. Apalagi naudzubillah mungkin anak muda yang memang tidak ada dasar keimanan yang kuat sehingga malah mungkin milih yang muda pakai rok pendek segala macam dan sebagainya. Di belakangnya wanita soleh jualan nggak kebeli sampai mulai pagi sampai sore, tidak ada yang perhatikan. Kenapa? Hanya karena dia menutup aurat. Naudzubillah, malah yang kita hargai yang tidak menutup aurat. Loh, iman kita di mana? Ini bukan merendahkan orang yang tidak pakai aurat, tidak menutup aurat, tidak merendahkan, nggak ada kita merendahkan siapapun. Tapi kita ingin menghargai orang yang menghargai syariat Allah itu. Loh, itu merendahkan dong, ngejek dong. Oh enggak ngejek, saya enggak ngejek orang yang tidak boleh mengejek siapapun, karena dia bisa baik di esok hari kok. Dia bisa mulia esok hari. Kita tidak mengejek mereka. Cuman saya perlu menghargai orang yang menghargai syariat Allah, gitu saja. Tolong bedakan ini, bukan makna merendahkan. Batal saya masuk tiba-tiba yang enggak. Begitu pilih. Yang layani dari para penjualnya pakai baju yang menutup aurat semuanya, atau saya keluar. Belum ada yang dirugikan. Belum ada masakan yang disajikan dan seterusnya, harus begitu. Nah ini adalah di saat kita jual beli langsung, Masya Allah, ini penting hal ini. Kemudian bagaimana dengan online dan sebagainya. Kalau online Anda harus memperhatikan belanja ini siapa orangnya. Kalau kita tidak mengetahui ya selagi tidak mengetahui khusnudzon, insya Allah ahli iman ya sudah selesai.
Tapi kalau sudah tahu orang yang nggak benar, kemudian juga promo-promonya juga ini ya, jual belinya juga sah. Kalau nggak ada yang lainnya ya apa boleh buat, tetap ke situ. Tapi permasalahannya adalah di saat masih ada pilihan, lalu kita tidak memilih yang mengagungkan syariat, khawatir kita tidak mengagungkan syiar Allah. Itu saja. Saya hanya mencurigai iman saya kok. Kalau ada orang menghargai syariat kok saya tidak bisa menghargai, jangan-jangan saya kropos iman saya. Ada di online semuanya, satu ini menjaga, satu tidak. Kenapa saya milih yang tidak menjaga? Bukan dianya, saya tidak menjelekkan dia, saya menjelekkan saya. Saya ini keropos iman saya. Mungkin saya bisa milih yang terbaik, kenapa saya tidak milih? Ini loh urusannya saya, bukan dia. Aku, bukan mereka. Aku ini kenapa kok milih dia? Kenapa kok saya belanja di sini tidak di sini? Iman saya itu di mana? Itu saja sebetulnya. Ini urusan masalah dia menutup aurat tidak menutup. Sama urusan ada orang fakir. Ada dua orang berjajar, dia fakir, sakit-sakit, batuk-batuk. Yang satu peminta-minta, dia keker. Kita ngasih yang keker. Duit kita cuma satu tok, Rp1.000. Loh, ini Anda ini berpikirnya bagaimana? Oh dia lebih butuh kok. Nah, itu misalnya begitu. Apakah tidak sah kita beli transaksi pada orang tidak menutup aurat? Sah-sah saja. Cuman banyak hal yang harus kita perhatikan. Mata kita harus terjaga. Jika di sampingnya ada orang menutup aurat, kita tidak menghargai, khawatir kita termasuk orang yang kropos iman. Itu maksudnya. Jadi kalaupun dengan online ya kita pilih, selagi masih ada pilihannya, pilih yang terbaik, itu saja. Kalau nggak ada apa boleh buat. Seperti itu. Semoga Allah menjaga iman kita. Dan siapapun yang kami sebut-sebut dari hamba-hamba yang tidak menutup aurat, semoga tidak akan tersinggung. Bahkan semoga setelah hari ini Anda menutup aurat, dimuliakan oleh Allah, lapang rezeki, bahagia rumah tangga, indah semuanya. Yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami doakan semoga Allah memberikan segala kebaikan setelah ini, diberi hidayah, bimbingan, petunjuk, rahmat, kemudahan, berkah dan segala kebaikan di dunia akhirat. Allah a'lam bishawab.